Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'na bi'ulumihi fid dharain. Amin ya rabbal alamin. Masih menjelaskan hadis yang terkait dengan sujud sahwi. Wa an Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam falamma sallama qila lahu ya Rasulullah ahadatha fi sholati syai'un qala wa ma dzaka qalu shallaita kadza wa kadza. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, dia mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah sholat. Ketika dia menguluk salam, qila lahu, ditanyakan kepada, ada seorang sahabat yang menanyakan kepada beliau, apakah ada sesuatu yang baru dalam sholat ini? Dalam hadis ini Rasulullah melaksanakan sholat di hadapan para sahabat, itu ada yang aneh sehingga ditanyakan, ada ta'fis sholat syai'un, apa ada sesuatu yang baru, apa ada perubahan? Dijawab oleh Kanjeng Nabi, apa itu? Kanjeng Nabi sendiri bingung pertanyaan dari para sahabatnya. Dalam intinya Kanjeng Nabi lupa, yang kemudian Kanjeng Nabi rasanya sudah sempurna sholat tersebut. Kemudian rawi menjelaskan, ketika para sahabat menjelaskan sholaita kadza wa kadza, Kanjeng Nabi sholatnya makanan. Akhirnya Kanjeng Nabi itu melipatkan kakinya dan menghadap kiblat. Fasajada sajdaini, dan kemudian beliau melakukan sujud dengan 2 kali sujudan. Tsumma sallama, lalu mengucapkan salam. Kemudian setelah sujud 2 kali dan mengucapkan salam, Kanjeng Nabi menghadap ke para sahabat yang kala itu menjadi makmum, menghadap dengan wajahnya sambil berkata, innahu law hadza fi sholati syai'un amba'tukum bihi. Kalau misalnya ada sesuatu yang baru, kalau ada perubahan teknik atau cara melaksanakan sholat, atau ada ketentuan baru, maka mesti saya akan ceritakan akan saya sampaikan kepada kamu semua. Ini dijelaskan oleh Kanjeng Nabi, walakin innama ana basyarun mithlukum, bahwa saya itu manusia seperti halnya kalian semua. Ansa kama tansawna, pernah lupa sebagaimana kamu pernah lupa. Fa idza nasitu fadhkuruni, kalau saya lupa maka ingatkan saya, kasih tahu saya. Wa idza syakka ahadukum fi sholatihi falyataharra as-shawaba. Tentang ungkapan Kanjeng Nabi bahwa walakin innama ana basyarun mithlukum ansa kama tansawna, itu secara fikihnya juga memberikan hikmah tersendiri. Coba bayangkan kalau kita misalnya Kanjeng Nabi tidak pernah lupa, tidak pernah mengalami lupa. Nah, kitanya sendiri yang lupa, kita mungkin akan kesulitan. Apa yang harus kita lakukan? Itu harus merujuk kepada dalil yang namanya dalil teks, misalnya mengambil dari hadis. Wa fi riwayatin lil Bukhari, dan di dalam riwayat lain bagi Imam Bukhari, fal yutimma tsumma yusallimu tsumma yasjudu. Kemudian sempurnakanlah, lalu ucapkan salam, dan baru kemudian sujud. Itu cara-cara dalam melakukan sujud sahwi. Wali Muslimin, dan teks atau hadis miliknya Imam Muslim, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam sajada sajdatai sahwi
ba'da salami wal kalam, bahwa Nabi Muhammad SAW itu melakukan sujud dua kali sujud sahwi setelah ucapan salam dan kalam atau berbicara. Wali Ahmad wa Abi Dawud wa Nasa'i min hadits Abdullah bin Ja'far marfu'an, man syakka fi sholati falyasjud sajdataini ba'da ma yusallim, wa sahahahu Ibnu Khuzaimah. Wali Ahmad dan hadis milik Imam Ahmad dan Abi Dawud dan Nasa'i dan Imam Nasa'i dari hadisnya Abdullah bin Ja'far dalam bentuk hadis marfu, man syakka fi sholatihi falyasjud sajdataini, barang siapa yang ragu fi sholatihi dalam melaksanakan sholat, falyasjud sajdataini, maka sujudlah dengan dua kali sujudan atau diistilahkannya sujud sahwi. Ba'da ma yusallimu, setelah mengucapkan uluk atau setelah mengucapkan salam. Wa sahhahahu Ibnu Khuzaimah, hadis ini disahihkan oleh Ibnu Khuzaimah dari Mughirah bin Syu'bah bahwa Rasulullah SAW dia menyatakan, idza syakka ahadukum, apabila salah satu di antara kalian ragu, faqama fir rakataini, dan berdiri dalam dua rakaat, berarti dia meninggalkan tahiyat awal. Faqama fir rakataini, apabila dia ragu, sahwi maksudnya lupa, barang siapa apabila salah seorang di antara kamu lupa berdiri dalam rakaat yang kedua, fastatimma qa'iman, dan berdirinya sudah sempurna, tidak diperbolehkan balik lagi duduk. Wal yasjud sajdataini, kemudian dia melakukan sujud dua kali sujudan, maksudnya kemudian lakukanlah sujud sahwi. Wa illam yastatimma qa'iman falyajlis wala sahwa alaihi, tapi kalau posisi berdirinya belum sempurna, langsung duduk. Katakan Nabi, falyajlis, maka duduklah untuk melaksanakan tasahud awal yang tadi hampir ketinggalan tadi. Wala sahwa alaihi, dan dia tidak ditekan atau diharuskan untuk melakukan sujud sahwi. Wa an Umar radhiyallahu anhu anin Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, laisa ala man khalfal imam sahwun, fa in saha al imamu fa alaihi wa ala man khalafahu, rawu at-Tirmidzi wal Baihaqi bi sanadin dhaifin. Dari Umar radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, laisa ala man khalfal imam sahwun, tidak ada istilah lupa bagi orang yang berada di belakangnya imam, maksudnya makmum. Fa in saha al imamu fa alaihi wa ala man khalfahu, tapi lupa itu diterapkan kepada imam, dan baginya itu wajib untuk melakukan sujud sahwi bersama wa ala man khalfahu, dan kepada orang yang berada di belakangnya. Jadi lamunan je kita makmum karo wong, toli kita ragu ki, mulai makmum je sembahyang mau wis ping telu tapi loro. La sahwa lah, itu tidak ada istilah lupa. Berarti dia istitam, sempurna. Karena apa? Imam yang tahu, yang lain yang tahu. Dia ragu, keraguan itu ada imamnya yang tahu, sehingga tidak dihukumi sujud sahwi bagi saya. Ketika kita ragu, ragu. Nah, kita kan sholatnya ping telu tapi loro ya. Padahal posisi kita makmum. Yang demikian itu harusnya adalah terkena hukum sujud sahwi. Tapi karena posisi makmum, maka tidak terkena hukum sujud sahwi. Yang terkena hukum sujud sahwi itu hanya seorang imam. Ketika imam syak, maka ketika imam itu nasi atau lupa, maka dialah yang akan
menimpa atau yang ditimpa hukum sujud sahwi. Tapi juga makmumnya ikut atau disertakan. Jadi selain imam, makmum juga ditimpakan hukum sujud sahwi. Lupanya imam membuat imam dan makmum diharuskan melakukan sujud sahwi. Lupanya makmum tidak membuat kita dan imam melakukan sujud sahwi. Gampangannya kono. Jadi lupa kita sebagai makmum tidak membuat imam dan saya untuk melakukan sujud sahwi. Tapi lupanya imam itu akan membuat imam dan kita harus melakukan sujud sahwi. Jadi walaupun kita kelingan misalnya, tapi imamnya ragu, wis patang sholat, wis patang rakaat, wis 3 rakaat misalnya, wis 3 rakaat, tiba-tiba sholat maghrib, tiba-tiba imamnya ngadeg maning di tahiyat akhir, ngadeg maning, ya sudah, makmumnya ngikuti terhadap imam. Nah, terus kemudian sujud sahwi, ya kita melakukan sujud sahwi, diingatkan misalnya Allahu Akbar, Subhanallah. Dari situ dia ingat bahwa posisinya lupa, lalu kemudian sujud sahwi, kita pun ikut melakukan sujud sahwi. Atau ketika imamnya itu sampai selesai kita tidak tahu, ada yang memperingati, lah kasih ngupai guru Allahu Akbar, makmumnya kebeluan baik ngadeg maning, nah padahal minta lebih ngadeg maning. Kalau misalnya terjadi ketika sedang sholat ada yang mengingatkan Subhanallah, nah ini kan imam tahu, wah posisi lupa, saya ada yang ganjil. Berarti dia ketika sebelum melakukan salam, sebelum Assalamualaikum menutup sholat terakhir, dia melakukan sujud sahwi. Hadis selanjutnya wa an Thauban 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala likulli sahwin sajdatani ba'da yusallimu, rawahu Abu Dawud wa Ibnu Majah bi sanadin dhaifin. Dari Thauban dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, likulli sahwin sajdatani, setiap lupa itu wajib atau harus melakukan sujud 2 kali sujud sahwi. Ba'dama yusallimu, yang dilakukan setelah mengucapkan salam. Rawahu Abu Dawud wa Ibnu Majah bi sanadin dhaifin. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Dawud dan Ibnu Majah dengan sanad yang dhaif. Maksudnya ba'dama yusallimu kulli sahwin saddatani, ba'dama yusallimu itu ya ketika sujud sahwi tadi dilakukan setelah salam, itu ketika kita baru ingatnya atau baru diingatkannya setelah mengucapkan salam atau selesai melakukan sholat. Tapi kalau diingatnya itu fi sholat, di dalam sholat, karena tadi ada yang diingat, ada yang mengingatkan misalnya dengan ucapan subhanallah dan seterusnya, maka melakukan sujud sahwinya itu fi sholat, di dalam sholat. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.